السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi kesempatan kesehatan jasmani dan rohani kita untuk dapat kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yaitu amalan-amalan orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita di sini niatkan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji kembali yaitu kajian kita dalam kitab Sirrus Salikinnya di halaman 212 10 ya. 210 ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada kertas. Ada kertas yaitu dari kita ambil di Sirrus Salikin ini, wirid subuh, wirid daripada sebelum melaksanakan salat subuh, atau wirid daripada salat sunat fajar, setelah salat sunat fajar. Karena di sini tidak berharakat, ini ada bagikannya, dan juga ada artinya. Tinggal mengamalkan saja. Jadi tidak terkejut bahwasanya ini ada amalannya, wiridnya. Kalau di sini nanti tulisannya kecil, tak bisa dizoomkan. Nah, di sini sudah dizoomkan. Nah, tak bisa dizoomkan macam HP sini. Nah, masih yang kecil nampak. Silakan Dajjal, bagikan. Apabila nanti kurang dapat, nanti kita fotokopikan lagi. Bisa diulang-ulang. Mana yang ada kesempatan untuk bisa mengamalkan, yaitu sebelum salat subuh ataupun setelah salat sunat fajar, maka amalannya ini wirid yang dibaca. Ta'afal boleh dibaca. Mau dibaca semua beserta dengan artinya juga boleh. Yang penting kita ambil intisari. Intisari yang ada di situ. Simpan bagus-bagus, karena bila kita ingin tahu lagi di mana, nanti ada pelajaran kita ada jauh, udah lupa lagi di mana. Tapi kalau sudah dipisahkan, maka mudah kita tidak mengamalkan, mudah kita membaca, mudah kita mengamalkannya. Itu agak sudah besar, sudah habis ukuran. Bila tidak cukup, nanti kita fotokopi lagi. Ya, di amalan wirid ini saya jumpakan
amalan wirid setelah daripada sunat fajar. Itu belum lagi setelah salat subuh, mungkin yang kita belum dapat lagi, belum sampai kita baca sana. Itu amalan wirid atau wirid setelah salat sunat fajar. Jadi itu yang dibacanya. Itu dalilnya di dalam kitab, kitab yang kita jumpakan, Ihya Ulumuddin. Kemudian dalam kitab Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam kitab Sirrus Salikin. Kemudian dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang bisa kita buat referensinya, gitu maksudnya. Jadi lebih kuat bisa untuk mengamalkan. Jadi kalau mengamalkan kita nggak tahu dari mana rujukannya, cuma dapat saja, jadi kuat ini amalan. Ternyata banyak ulama-ulama yang memasukkan amalan ini setelah daripada salat sunat fajar ini. Sangat bagus dan diamalkan bila orang itu benar-benar ingin menjalani jalan akhirat. Silakan dicatat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Nihayatuz Zain, amalan atau wirid setelah salat sunat fajar. Jadi bila ada waktu senggang, bila sudah dapat nur untuk wirid, jadi udah ada ilmunya gitu. Kalau udah dapat daripada semangat, udah ada ilmunya. Kadang terdapat semangat tapi nggak dapat ilmunya, nggak tahu ilmunya. Jadi kapan ada waktu, kadang diberikan oleh hidayah oleh Allah untuk mengerjakan ini, amalin. Karena sudah perincikan dia, udah ilah. Cukup belajar. Cukup. Cukup yang belakang. Cukup. Kurang? Lebih? Kurang 2. Yang datang dulu. Yang datang cukup. Berarti. Baik. Untuk mudah ini kita baca ini sama-sama supaya nanti mana tahu huruf-hurufnya yang ganjil atau baris-barisnya. Kita baca sama-sama ya. Ikutin saya aja. Kalau artinya tak usah, nanti Bapak bisa baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
bukan wirid ya, doa ya. Doa setelah melaksanakan salat sunat fajar. Sebelum salat subuh, ini doanya. Kita ambil dari 4 rujukan kitab ini. Nah, di dalam sini. Ikutin saya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamali wa talammu biha sya'thi wa tarudda biha al-fati wa taslihu biha dini wa takhfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وردني بما قسمته لي اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء وصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ونصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فاسألك يا قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعفي عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه
وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين مضلين حربا لأعدائك سلاما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الهبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي تسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا أعظم نور واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, itu doanya setelah salat sunat fajar dan beserta artinya bisa kita lihat nanti di dalam halaman 207 dan itu disebutkan adalah setelah kemudian daripada sembahyang 2 rakaat subuh itu akan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kadang-kadang halaman 207 disebutkan itu akan dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian daripada fajar itu baru dia baca Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Bila dibacakan dengan arti lebih baik supaya lebih memasukkan lagi makna dari apa yang kita bacakan itu tadi. Baik ya. Jadi disimpulkan semua, disatukan semua ada di sini dia. Kira-kira jelas ya? Tulisannya jelas. Baik, sampai di mana kita?
Silakan dibaca nanti. Sampai di masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu di atas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulang sedikit. Maka apabila ia masuk ke masjid, maka sunat mendahulukan kakinya yang kanan. Dan bacanya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad wasallim. Artinya, ai Tuhanku, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad dan atas segala keluarga Nabi Muhammad, dan sejahterakan olehmu. Dan dibaca pula ketika itu juga setelah bacaan ini, Allahumma ghafirli jami'i dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Ini doa masuk masjid bagi orang-orang yang suluk. Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku, dan bukakan olehmu bagiku akan segala pintu rahmatmu. Dan bukakan bagiku akan segala pintu rahmatmu. Ini amalan yang dibaca. Sunat sebelum membaca ini yaitu dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dibaca a'udzu billahi biwajhil karim wa zul sultanil azim wa biwajhil karim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli jami'i dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu dia. Yang lengkapnya sebenarnya itu pakai ta'awudz. Ya dibaca dia ta'awudz. A'udzu billahi wa bi wajhil karim wa bi sultanil azim wa minasyaitonir rajim. Hafal? Hafal itu? Ya, itu dalam kitab An-Nawawi itu, Al-Azkar An-Nawawi ada. Baik. Ini doanya. Sebelum kita memasuki ke masjid, sebelum kita berangkat ke masjid, kita masih ada di rumah. Ya, sebelum kita berangkat ke masjid, kita masih berada di rumah. Di rumah itu amalan yang dilakukan sebelum dia berangkat masjid. Kemarin apa dia pembahasannya? Amalannya? Amalan sebelum berangkat ke masjid. Pada subuh ya. Karena kita masih di suasana subuh nih. Apa nih? Sama? Yaitu amalannya salat. Hah? Apa dia? Hah? Wudu dulu. Siwak dulu lah. Kan siwak dulu dia. Atau mandi dulu. Siwak. Kemudian wudu. Terus apa lagi? Salat sunat. Sunat apa? Sunat fajar. Nah, di sini kita masuk sunat fajar. Salat sunat fajar sebelum dan baca ini. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, di sini ringan aja ya. Di sini ringan. Wirid doanya yang panjang, sunatnya ringan. Jangan pula di sini yaitu panjang-panjang.
Sunatnya dia itu ringan. Salat sunat fajar 2 rakaat. Apa yang dibaca suratnya? Terus Al-Ikhlas. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, kata Imam Syekh Abu Bakar Syatta' Ad-Dimyati, dan juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, yaitu ada 4 surat yang dibacakan pada ketika salat sunat fajar ini. Ada 4 surat. Ada 4 surat. 4 surat dibacakan pada salat sunat, yaitu fajar. 4 surat dibacakan pada salat sunat fajar. Ada 4 surat. Apa saja surat itu? Adapun yang 4 itu, ya. Adapun yang 4 itu, 1 surat apa tadi? Kedua surat Al-Ikhlas. Ketiga Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. 4 surat Al-Insyirah. Alam Nashrah itulah dia. Al-Fil. Ya, surat Al-Fil. Kedua surat ini dinamakan dua alam. Bukan alif lam mim. Dua ini disebut dengan 2 alam. Di sini bisa kita lihat, ini di Sirus Salikin halaman 92. Sirus Salikin pada bagian atas ya. Halaman 92, jilid yang pertama. Kelebihannya dibaca ini, Allah hindarkan daripada kejahatan manusia. Dihindarkan kejahatan manusia, kedengkian manusia bila dia baca ini. Jelas ini? Pilih surat mana dia mau. 1, 2, 3, 4. Jangan 4-4-nya dibaca. 3, 3, 4-nya. Artinya 1, 2, ini baca. 3, 4, pilih. 2 rakaat. Ini dibaca. Nah, setelah dia baca ini kelebihannya di halaman 92. Boleh lihat. Kita ulang lagi. 92. Yang buru-buru boleh silakan. Itu dia. 92 paling atas. Dan sunat yang paling ujung itu ada. 92 yang sunat. Dan sunat dikerjakan akan 2 rakaat sunat subuh itu. Ya. Dan sunat dikerjakan akan 2 rakaat. Dapat paling ujung? Dapat 92? Halaman 92 jilid pertama paling atas sekali. Agak kujung sedikit. Buru-buru semua. Dapat ini. Dan sunat dikerjakan akan 2 rakaat sunat subuh itu di dalam rumahnya. Di rumahnya pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah itu Alam Nashrah atau Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua, kemudian daripada Fatihah Alam Tara Kaifa atau Qul huwallahu ahad. Itu baru dia dibaca. Dikutip dalam kitab maka masuk dia ke masjid. Itu amalannya. Ternyata kita terreferensi lagi di dalam 2 ini. Baik ya. Dah, ini ada 4-nya. Kemudian amalan setelah ini apa? Kita ulang lagi. Amalan setelah ini kan sudah salat sunat. Kemudian dia baca doa tadi. Itu doa. Baca doa. Baca doa. Setelah baca doa, apa lagi?
Baca doa yang dibagikan tadi. Setelah baca doa apa? Hah? Baca doa. Apa tadi? Berangkat? Setelah baca doa? Tidak. Setelah baca doa, tidur. Sunat. Tidur miring sebelah kanan. Ini bukan tiduran ya. Setelah itu tidur miring. Sejenak untuk memisahkan antara salat sunat fajar dengan daripada subuh. Itu sunnah Nabi. Bukan langsung tidur langsung. Bukan. Dia begitu doa langsung miringkan aja. Udah bangkit lagi. Paham nih? Itu dia. Sunat untuk memiringkan di lambung kanan. Bukan langsung tidur. Itu udah langsung tidur pasang ini pasang itu udah wah, itu ketiduran bangun jam 8 ya. Ya, belum berangkat ini ada sunatnya ini. Nah, ini Nabi melakukan ini. Makanya ketika waktu di Masjid Nabawi, Nabi di samping itu melakukan salat sunat itu, satu Nabi merebahkan badan, bukan tidur, merebahkan badan di bagian lambung kanan. Apa ada yang dibaca? Ada doanya. Doa merebahkan badan. Memiringkan ya. Memiringkan badan ke kanan. Ini doa. Waktu sudah selesai baca doa ini, langsung kita miringkan badan, rebahkan. Baru dia baca. Apa dia baca? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nari. Sunat tidur miring sebelah kanan. Ya. Ini dibaca. Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Tuhan malaikat Jibril dan Tuhan malaikat Mikail dan Tuhan malaikat Israfil dan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni, jauhkan aku daripada neraka ya Allah. Itu. Jadi selalu miringkan itu supaya dijauhkan daripada neraka. Udah setelah merebahkan baca doa ini, udah bangkit baru berangkat ke masjid. Jadi jangan langsung tidur, itu lain. Berarti bukan arah ke sana tuh. Ya, doa-doanya sudah. Sekarang menu-menunya sudah banyak, tinggal ngamalkan aja mau atau tidaknya aja. Dapat nilai plus. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini empat sekawan ini. Wa Israel.
penghulu malaikat-malaikat yang populer ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammad wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Nah, saat sunat itu. Ini bila yang melaksanakan masih ada waktunya. Dah. Banyak amalan ya. Bingung ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting walaupun belum sempatkan mengamalkannya, jadi mempelajarinya udah pahala. Tinggal nanti memetik hasilnya aja. Ya, doa keluar rumahnya itu di atas itu. Ya. Kemudian setelah kita keluar doa ya, di rumahnya itu dengan tenang, dengan ini santai. Kemudian kita menuju ke masjid. Udah, menuju ke masjid yang tadi doanya, kemudian dibaca sunat ta'awudz. A'udzu billahi بوجهه الكريم وذي السلطان العظيم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Sunat ta'awudz ketika masuk masjid. Nah, baru Allahumma ghfirli jami'i dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Nampak? Habis spidolnya. Keren Pak, masih banyak. Ada di atas pula. Tanggung. Yang penting itu sudahlah. Yang doa masjidnya sudah dari sini, tinggal catat aja. Yang di atasnya, a'udzubillahi biwajhil karim. Ada bismillah. Bismillah. أعوذ بالله بوجه الكريم وذي السلطان العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma ighfir li jami'i dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Baca bismillah. Sunatnya, itu sunat kan berarti dapat pahala. Yang kita lihat ini boleh aja tuh. Kan tambahannya itu ta'awudz.
Bisa dilihat di dalam kitab Al-Adhkar. Bisa dilihat di dalam kitab Majalis Susaniyah halaman 80 pada baris bawah. Majalis Susaniyah syarah daripada Arba'in Ibnu Hisham dalam mazhab Syafi'i. Yang populer paling di Al-Azkar. Karena Ibnu Hisham Majalis Susaniyah mengutip di dalam kitab Al-Azkar. Itu yang dibaca. Baik, waktu tak cukup pula. InsyaAllah kita lanjutkan lagi. Ketika masuk masjid, setelah doa ini, maka berniatkan untuk niat i'tikaf. Wayanwi, waktu saat baca ini, langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf hadal masjid lillahi ta'ala. Supaya dapat pahala. Karena dalam keadaan salat itu bisa niat. Jadi kapan niatnya? Waktu ketika masuk masjid. Setelah baca ini, baru wayanwi niyatal i'tikaf hadal masjid. Kata Imam Al-Ghazali, dan berniatlah kamu saat itu untuk beritikaf. Masuk kaki kanan, kemudian baca doa saat itu, yaitu dengan membaca baca doa niatnya. Kemudian ya setelah daripada itu salat sunat tahiyatul masjid bila ada waktu. Karena tadi udah ngamalkan di rumah. Bila tidak sempat ngamalkan di rumah, kemudian terlambat, kemudian datang kemari, maka sunat bertasbih. Tasbih 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Bila dia baca itu, menyamai pahalanya seperti orang yang sholat sunat tahiyatul masjid. Baik dia dalam masjid berwudu ataupun tidak berwudu. Maka yaitu dia sunat. Bisa dilihat dalam kitab Sirrus Salikin. Halaman tidak salah 192. Itu tidak salah. Ya, itu amalan bagi orang yang tidak melakukan salat sunat tidak sempat. Ya, sempat dia mengamalkan salat sunat itu, maka bisa dapat dia pahala. 107, tidak salah. 107 bagian tengah ada. Dan hasillah fadilah sembahyang tahiyatul masjid itu disertakan dengan sembahyang fardu atau sembahyang sunat rawatib. Bila dia tidak dapat sembahyang itu sama ada lagi duduk, hendaklah dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi bila dia lupa, bila dia tak ada waktu karena sebentar lagi mau qomat, maka jangan sampai dia tidak bertasbih. Tapi kalau dia tidak sempat juga, maka dapat juga ketika dia salat fardu, maka dapat pahalanya juga. Tahiyatul masjid. Ya. Nah, itu bila tidak sempat. Nah, ketika dia melaksanakan salat tahiyatul masjid, hendak setelah itu menunggu qomat apa wiridnya. Nah, nanti kita catat. Ada wirid sebelum menunggu iqamat. Setelah itu dia doa untuk mengambil saf yang pertama. Nah, jadi saf pertama itu ada doanya. Di saf pertama ada doa. Begitu masuk berjalan menuju saf pertama, maka bacakan doanya. Apa doanya? Nantilah besok kita lanjutkan. Hospitalnya ada pula lagi. Enggak dihafal aja langsung. Insyaallah. Nah, jadi masuk saf pertama Bapak. Saf yang pertama itu luar biasa tuh. Dibacakan doa ini kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya. Mendapatkan keutamaan. Bila ada orang yang dia saf yang pertama, dia sudah berada di saf pertama, di belakang imamkah atau dia berada di saf ini, kemudian dipersilahkannya orang, maka dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kalau dunia, orang lain diutamakan. Tapi kalau di akhirat tidak. Kalau tentang amalan kita, maka dia ada suatu kerugian. Itu disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nihatuz Zain. Maka bila kita sudah dapat di saf pertama, persilakan orang. Rugi besar. Karena orang, mereka itu hendak mencari saf yang pertama sampai berlari-lari. Sampai mereka itu. Kenapa? Disitulah keutamaan rahmat turun setelah daripada imam baru saf pertama. Di belakang imam, di kanan, di kiri. Nah, maka itu yang mendapatkan rahmat itu. Apa doanya? InsyaAllah kita tulis lagi doanya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند الدعاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Kita sudahi dulu, kita hentikan dulu sampai amalan kita yaitu salat sunat tahiyatul masjid. Kita masih di situ. Setelah itu, sebelum iqamat, orang yang sudah berada di masjid atau yang ini dia lakukan amalan berada iqamah belum. Adakah wirid bagi orang yang suluk, bagi orang yang salik itu, orang ulama tasawuf? Ada wiridnya. Dibacanya salah satu yang pertama itu dia baca adalah ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum. Itu dibaca 41 kali. 41 kali. Seterusnya apa bacanya? Nanti kita catat nanti. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.